Oke, sekarang kita masuk ke nomor 2. Nah, nomor 2 tuh sebenarnya lebih sederhana sih. Kita nomor 2 tuh case-nya ada profil dengan penampang tersusun ya. Profil kolom. Jadi menerima aksial. Dengan profil tersusun dari eh, dua profil kanal ya. Ini sebenarnya bukan kanal sih, UNP yang saling memunggungi satu sama lain. Nah, kayak gitu. Oke, spesifikasi profil sudah diketahui, kita bisa cek di tabel juga, kayak sama ya. Ada agros. Nah, tapi ada parameter yang sebelumnya tuh nggak penting, tapi sekarang penting ya. Jadi dari tabel, nah, ini aku bukain tabel, sebentar. Wait, dari tabel. Nah, ini ada beberapa file ya. Nah, misal pakai yang 185, 80, 757. Nah, ada parameter namanya center of gravity. Nah, jadi itu apa? Center of gravity itu adalah letak titik beratnya. Jadi, nah ini kalau gambar gini ya, CY ya, CY. Jadi diukur dari, oh sorry dari sini, dari paling luar ini, paling tepi luar ke dalam sini, nah, itu besarnya berapa? Nah, di sini dia 21,4, oh sorry, mana? 2,15 cm. Artinya dari sini sampai titik berat kanalnya yang sini itu 21,5 mm. Nah, itulah informasi yang penting di sini ya. 21,5 mm. Eksentrisitas E-nya itu ya. E itu eksentrisitas ya. Terus, nah ini yang dari tabel tuh kita cuma punya nilai-nilai untuk satu buah profil kanal. Nah, jadi ada inersia arah X untuk satu profil kanal, inersia Y untuk satu buah profil kanal, ada luasan kotor untuk satu buah profil kanal, radius girasi satu profil kanal. Nah, itu doang ya. Oke, terus di soal kita diketahui kalau eh profil ini disambung ya. Jadi ini ada dua buah profil. Nah, ini disambung pakai plat kopel ya, atas sama bawah kayak gini. Nah, besarnya 300 kali 200 kali 8, artinya ini 8 mili. Tuh, ya. Terus jaraknya itu 1 meter. Jadi eh, kayak gini ya. Nah, ini. Jadi jarak antara ini sampai ini, nah itu 1 meter atau 1000 mili. Nah, terus nah ini ya C ya. C itu adalah jarak ya, jarak antar plat kopel. Nah, 1 meter atau 1000 mili. Nah, sedangkan ada parameter lain yaitu parameter A ya. A itu adalah jarak dari titik pusat, ini udah kecoret. Dari titik pusat ini, titik pusat individual kan titik pusat individual di sini nih. Ya, ya toh. Nah, karena digabung berarti kan ada pergeseran titik pusat ya. Nah, ini tadi sampai sini diketahui dari tabel itu besarnya 21,5 mm. Terus dari informasi soal dari luar keluar ini adalah 150 mili, artinya dari sini sampai sini itu 75 mili. Artinya A itu sama dengan 21,5 tambah 75 sama dengan 96,5 mm. Gitu ya. Nah, ini A ya. Oke, oh ini bukan A sih, A per 2 kayaknya, A per 2. Gini, untuk mengerjakan soal ini itu tuh ada dua metode ya. Kalau di kelas tuh yang diajarin sebenarnya metode SNI lama, SNI tahun 2002. Ya. Ini oke itu cara pertama ya. Terus cara yang kedua tuh sebenarnya dari SNI yang lebih baru, SNI 1729 tahun 2020. Ya, cara yang lebih baru tuh SNI 1729 tahun 2020. Sebenarnya kedua cara ini mirip ya dan hampir sama. Tapi karena kita di kelas, di waktu membahas topik aksial tekan, itu lebih cenderung familiar dengan kriteria-kriteria SNI yang baru. Jadi sebenarnya intuitif gitu. Kalau kita pakai SNI yang lebih baru dibandingkan kalau kita pakai SNI lama tuh kayak
ada beberapa parameter tuh yang harus kita ulik lagi karena parameter di SNI lama tuh nggak dipakai lagi beberapa di SNI yang baru. Kurang lebih kayak gitu. Cemiu, cemiu, cemiu. Nah, mungkin di video kali ini aku jelasin cara SNI baru dulu ya, SNI baru dulu. Nah, kalau SNI baru tuh lebih sederhana ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya doxly-nya di SNI, bentar. Nah, di SNI yang mengatur tentang penampang tersusun itu ada di pasal E6. Nah, eh caranya kayak gini, bentar ya. Wait, gimana ya? Nah, gitu ya. Di pasal E6. Jadi caranya tuh mirip, bahkan sama persis sebenarnya. Caranya sama persis dengan menghitung komponen aksial tekan, komponen tekan batang tekan pada umumnya gitu. Jadi kita nyari dulu KL per R-nya, terus nih, jadi kita pertama nyari KL per R, terus nyari FE ya, yang mana FE itu besarnya adalah Pi E kuadrat, Pi kuadrat E dibagi KL per R kuadrat, ini kayak gitu ya. Udah dapat, oh gak kelihatan ya, kecilan, bentar, bentar. Nah, ya, kita nyari nilai KL per R-nya, terus dapat lah nilai si FE-nya ini, FE-nya. Nah, FE besarnya ini. Setelah dapat nilai FE, nanti kita cari ya FCR-nya berapa. Nah, nilai FCR ini tergantung dari KL per R. Apakah nanti KL per R itu lebih besar atau lebih kecil dari suatu nilai gitu. Nanti ada yang 0,658 FE dibagi, sorry, FY dibagi FE kali FY. Nanti ada yang apa gitu lupa ya, lagi aku lupa besarnya 0,877 FE. Nah, ini. Ada dua kan. Nah, itu ya. Sebenarnya sama caranya, persis sama. Yang membedakan adalah di perhitungan KL per R-nya gitu. Jadi kalau misal penampang individu, itu kita ngitung KL per R-nya ya simple ya gitu ya. Misalkan kolom kita tuh tertumpu sendiri-sendiri. Nah, sendiri-sendiri kan, kayak satu ya, nggak salah ya. Kalau jepit-jepit 0,5 kan gitu ya. Terus dikalikan dengan L-nya. LK-nya misalnya tadi 6.000 ya, 6 meter. Panjang kolom itu 6 meter diketahui di soal. R-nya dapat dari tabel profil kayak gitu kan. Nah, kalau di penampang tersusun ini ada metode tersendiri gitu. Karena penampang kita itu bekerjanya udah secara bersama-sama gitu. Jadi ya ngitung KL per R-nya itu pakai nilai KL per R yang termodifikasi. Istilahnya kalau di SNI kayak gitu. KL per R termodifikasi. Ini kita perhatiin ya. Nah ini ya, aku bilang tadi LC. LC itu ini. Hmm, bisa coret ya? Ah, bisa. LC, besar LC itu adalah K dikalikan dengan L. Jadi jangan terkecoh ya dengan istilah LC. LC itu ya K kali L gitu. Masih. Nah, LC itu ya K kali L. Nah, nilai dari LCR M, nah LCR M itu apa? LCR M itu adalah rasio kelangsingan yang termodifikasi akibat komponennya itu tersusun. Itu adalah akar dari LC per R kuadrat 0. Nah, LC itu ingat ya, itu K dikalikan dengan L, jangan lupa. Nah, maksud O di sini apa? O itu adalah kelangsingan komponen struktur yang bekerja sebagai suatu kesatuan. Jadi dari nilai tabel kita yang awalnya itu adalah section properties untuk satu penampang. Sekarang kita perlu cari tahu dulu nih berapa section properties dua penampang. Yang kalau misalnya dua yang saling berbalikan kayak gini ya, itu berapa section propertiesnya, berapa inersianya, berapa radius girasinya, berapa modulus penampangnya, kayak gitu-gitu. Nah, jadi kita balik ke hitungan.
Jadi step pertama dalam menghitung ini ya, dalam menghitung komponen tersusun itu mengetahui berapa section properties untuk penampang-penampang ganda. Nah, ini review dikit mekanika bahan ya, mekanika bahan terkait dengan perhitungan section properties gitu, penampang gitu ya. Nah, kalau tadi udah sempat kita bahas juga, terjadi pergeseran titik berat ya. Titik berat X-nya berpindah gitu. Atau seakan-akan kalau ini sumbu X, ini sumbu Y, yang awalnya sumbu Y beradanya di sini, sekarang berpindah ke sini. Jadi ada pergeseran sumbu Y gitu. Pergeserannya sebesar X, tapi yang bergeser sumbu Y-nya, paham ya? Jadi yang awalnya kayak gini ya, di sini sumbu Y, di sini sumbu X, tapi karena penampangnya tersusun, sumbu Y yang awalnya berada di sini, sekarang berpindah jadi ke sini. Nah, gitu. Jadi ada pergeseran sumbu Y. Nah, oleh karena itu kita pakai teorema sumbu sejajar gitu ya. Jadi kalau ada pergeseran titik berat, nanti kita kalikan dengan AG kali A kuadrat. Nah, pada inersia X itu nggak terjadi pergeseran sumbu ya. Sumbu X itu nggak bergeser, sama, tetap di tengah gitu. Jadi ya IX simply tinggal kalikan 2 dari modulus inersia. Jadi inersia penampang tunggalnya. Jadi ya tinggal dikaliin 2 aja gitu. Karena nggak terjadi pergeseran sumbu X. Tapi pada sumbu Y, sumbu Y bergeser deh. Bergeser sejauh A per 2 ya. Nah ini, A kuadrat ya. Ya udah berarti ya IY sama dengan 2 dikalikan dengan inersia penampang tunggalnya, penampang sumbu Y-nya ya, tambah luasannya dikalikan A kuadrat, dikalikan 2 karena ada 2 profil gitu. Dapatlah inersia untuk penampang gabungannya untuk sumbu X sama sumbu Y. Nah, setelah kita mengetahui inersia dari penampang kita, selanjutnya adalah mengetahui radius girasinya. Nah, radius girasi didefinisikan sebagai akar dari I dibagikan dengan A. Gitu. Nah, karena kita mau mencari radius girasi terhadap penampang ini tersusun yang ganda, berarti I-nya kita pakai I yang ganda, gitu. Dan luasannya juga kayak gitu, karena tadi ada 2 profil, berarti kita kali 2 profilnya, luasannya. Nanti kalau misal profilnya ada 3, ya udah kali 3, kali 4 gitu. Dapatlah Rx-nya sekian. Dengan cara yang sama, kita dapat Ry ya. Ry adalah IY, inersia penampang tersusun, dibagi dengan 2 kali luas AG, karena ada 2 profil gitu. Kalau ada 3 profil, 3 gitu ya. Dapat tuh 99. Nah, RL itu apa RL? Nah, RL itu adalah R minimum dari section properties tunggal. Nah, jadi ini kan section properties ganda ya, sampai sini. Nah, ini section properties ganda ya. Nah, tapi kita juga sebenarnya masih memerlukan suatu properties dari yang tunggal, yaitu adalah RL. RL itu adalah radius girasi minimum. Nah, dari tabel ya. Dari tabel tadi untuk profil yang C kayak gini, komponen tunggalnya Rx-nya 71, Ry-nya 22,4. Berarti yang paling kecil adalah yang Ry ya. Nah, inilah yang menjadi RL kita. RL itu adalah R minimum dari komponen struktur tunggal. Nah, RL adalah nilai minimum dari radius girasi komponen struktur tunggal. Tuh. Makanya di sini RL-nya adalah sebesar 22,4 ya. Gitu. Nah, jadi kita sekarang udah punya Rx, Ry sama RL ya kan. Sekarang kita tinggal cari ini tadi LC per RM-nya ya. Nah, tadi kita masukin ya LC karena tinggi kolom kita 6000. Nah, asumsinya sendiri-sendiri ya. Jadi K-nya 1, kalau mau dipakai 0,5 juga silakan, lebih besar di hasilnya. Dibagi dengan R. Nah, R-nya tadi kita pakai yang Ry ya. Nah, Ry. Tambah A-nya itu adalah, nah ini agak konsisten ya, sorry ya. Di rumus ini A ya, A-nya itu adalah jarak antar konektor. Kalau tadi kita definisikan A sebagai ini
jarak antar itu ya ini karena ngacunya ke SMI lama ya, yang aku bilang tadi tuh, gitu ya. Jadi A itu adalah jarak antar konektor. Artinya kalau misal profil kayak gini ya, ini ada konektor 1, konektor 2, nah dari sini sampai sini, nah itulah A gitu. Kalau tadi kita mendefinisikan A itu ini A ya, nah ini A. Nah ini SMI lama. Sekarang A ini di SMI baru adalah jarak antar konektor. Jadi antar konektor ini ke konektor ini. Nah, itu agak beda, membingungkan kan? Ya, itu jadi benar-benar harus dibaca gitu. Oke, mungkin sebelum sampai sana aku review dikit ya. Ini ada dua pasal sebenarnya. Ada pertama adalah untuk konektor yang dibaut. Nah, ini kita asumsinya pakai baut ya. Atau kalau mau pakai bilas, ya monggo aja pakai poin satunya apa poin dua ya terserah lah. Kita udah tahu nilai A-nya ya 1000 tadi. RI-nya udah tahu, oh, bukan RL nih, RI ya. RI tadi 22,4. Dapat 1000 bagi-bagi 22,4 kan ketahuan tuh. Lebih besar ya dari 40 ya. Ya kan? Oh enggak ya, lebih kecil ya. Oh lebih besar ya. Berarti kita pakai yang ini sebenarnya. Nah itu sama aja sama ini. Gitu. Kayaknya satu asumsi gitu. Satu. Ya kan? Ya udah terus kita dapat nih nilainya ya. Tadi LC kita 6000, terus R-nya pakai RY ya. Karena penampaknya terpasang di sembunyinya gitu ya. Terus A-nya jarak antar konektornya 1000, terus RI-nya 22,4, dapatlah LC per M. LC per R untuk yang termodifikasi itu 75,24. Nah, nilai 75,24 ini kita bandingin dengan nilai 4,71 akar E per FY ya. Ternyata nilainya 133. Dan nilai LC per R kita tadi yang tergabung itu lebih kecil ya. Nah, artinya kalau lebih kecil, kita makailah dia yang 0,658 yang tadi aku sampaikan di awal ya. Dengan FE-nya ini. Kita masukin nih nilai LC per R-nya ke sini. Nah, ini nanti Pi kuadrat dikali E dibagi 75,2403 kuadrat. Ya, dapat 348 MPa. Maka FCR-nya adalah 0,658 FY per FY, FE dikalikan dengan FY. Dapat FCR-nya 185,187. Nah, ini adalah tekuk untuk arah Y gitu ya. Karena tadi terjadi perpindahan ya. Sedangkan untuk arah X, ya sama aja gitu. RX-nya nggak berubah gitu. Karena ya nggak, nggak terjadi pergeseran gitu ya. Atau kalau misalnya ya, jadi kok RX kan 71,228 kan. Ya udah, 6000 dibagi 71,228. Nah, ini kan sama yang tunggal tadi. Ini aku maaf, udah mulai ngelantur ya. Ini makin malam ya. Nah, sama kan? Ya, karena tadi kan R itu sama dengan akar I dibagi dengan A ya. Karena tadi I kita itu sama dengan 2IX dengan A-nya 2A ya. Itu udah tahu. Jadi ya akar IX dibagi A ya. Sama aja sama ini gitu. Sama-sama ini. Nah, gitu. Ini nggak berubah. Nah, udah. Ya, intinya kekangan itu, profilnya itu yang dijadiin satu gitu ya. Yang berefek itu hanya terhadap sumbu lemahnya. Nah, gitu. Tapi terhadap sumbu kuatnya ya sama aja gitu, nggak berubah ya, apa section propertiesnya. Dapatlah 71,228 LC per R-nya 84. Dengan cara yang sama dapat FE terus dibandingin ya nilai ini sama dibandingin sama nilai ini lebih kecil, maka FCR yang pakai yang ini dapatlah 171 MPa. Itu ya. Jadi itu untuk tekuk lentur. Nah, next kita juga perlu mencari tekuk torsi ya. Tekuk torsi. Nah, kasus kita itu karena C berhubungan, artinya dia simetri ganda. Ada dua sumbu simetrinya. Nah, ada dua sumbu simetri. Tapi kalau misalnya siku gini ya, atau gini biasanya. Nah, nanti perlu pakai pasal yang siku tunggal, simetri tunggal. Tapi karena ini
Simetri ganda berarti bisa kita pakai untuk untuk torsi yang A. Nanti kalau misal ya simetris ganda. Kalau simetris tunggal nanti pakai yang B. Pakai persamaan E43 kalau nggak salah. Tuh, tapi karena ini simetris ganda jadi oke kita pakai yang pasal A ini berlaku gitu. Ya udah caranya sama, nyari cewek dulu kayak yang awal tadi nomor 1, nyari C juga sama. Ya udah tinggal masukin rumus nih. Pi kuadrat ceweknya masukin, LCZ-nya sama 6000 juga ya. Terus J-nya masukin IFCJ. Oke, dapat FE-nya 400 MPa. Nah, ini cara lain ya selain tadi kita nguji apa? KL per R kita bandingin dengan 4,71 akar dibagi FY. Nah, itu di pasal tentang tekan. Nah, ini mungkin kita cek Duxley-nya lagi. E2 ya, apa E3. Nah, ini. Nah, ini kan sebenarnya ada dua syarat ya. Apabila LC per R kita ini, nah LC ingat tuh K kali L lebih kecil dari 4,71, maka FCR-nya ini gitu kan. Atau cara lainnya tinggal bandingin FY per FE-nya gitu. Jadi kalau kita udah punya nilai FE-nya, nah kita bisa bandingin sama nilai FY-nya gitu. Nah, ini tadi nilai FE kita tuh 415. Nah, berarti FY per FE itu cuma 0,6, artinya lebih kecil dari 2,25. Kalau di peraturan berarti yang berlaku adalah pasal yang A ini gitu. Jadi FCR sama dengan 0,658 FY per FE kali FY. Ya. Dapatlah FCR kita 194 MPa. Nah, dari ketiga poin tadi untuk FCRY, untuk FCRX, dan FCR tekuk torsi, kita lihat mana yang paling kecil. Ternyata yang paling kecil adalah yang FCRX ya. Udah, untuk mencari kuat tekannya tinggal kita kaliin dengan luasan totalnya, yang mana nggak lain adalah 2 kali luasan kanalnya. Nah, dapatlah 933. Kita reduksi pakai RFD 0,9, kekuatannya 840 gitu. Nah, sekarang kita uji syarat di SNI ya, di pasal E6 tadi, cek doksi lagi. E6 ya, ini E6 ada persyaratan dimensional ya. Nah, di poin A ini disampaikan kalau setiap komponen dari struktur tekan yang terdiri dari 2 atau lebih profil yang disambung atau sama lain pada interval A, tadi ya jarak antar konektornya A, haruslah A per R itu tidak melebihi 3/4 rasio kelangsingan yang ditentukan pada komponen struktur tersusun. Nah, kalau secara matematika, artinya nilai A per RI ya, A tadi adalah jarak antar konektor kita yang mana tuh 1000, R itu adalah R minimum komponen tunggal 22,4. Ini harus lebih kecil daripada 3/4 dari L LC dibagi R. Ingat ya, LC itu K dikalikan dengan L. Ya. Jadi tadi ya 1000 dibagi 22,4 dapat 44,64. Terus LC per RM tadi udah kita cari kan yang di awal pakai yang ini 75,2403 ya. Dapatlah 56,443. Artinya 4 A per R ini itu lebih kecil daripada 3/4 LC per RM kita. Jadi oke, ya udah memenuhi syarat. Ya udah selesai gitu. Ya udah selesai sampai sini doang. Karena yang disuruh itu cuma nyari berapa kekuatan tekannya. Nah, gitu. Oke, itu SNI baru ya. Kalau SNI lama itu lumayan lebih ribet. Tapi secara konsep sama aja. Kita mengubah gitu ya. Kita disini nyari nilai lambda IY. Nah, inilah lambda IY itu yang sepadan dengan LC per RM tadi gitu. Jadi sama nyari lambda X itu ya L dibagi R. Nah, gitu ya. 6000 dibagi dengan RX ya. RX tadi itu ya komponen tersusun. Nah, 71,228. RY tadi pakai dari ini ya, yang tadi sumbu sejajar digeser A tadi. Nah, dapat sama kan? Sama sebenarnya. RL R minimum, nah dapat lambda X, lambda Y, lambda L. Nah, terus nyari lambda IY. Nah, di sini sebutannya lambda IY gitu. Dapatlah lambda Y kuadrat tambah M per 2. Nah, M-nya ini tergantung dari bentuk struktur kita yang disambung gimana bentuknya, apakah kayak gini kah,
ginikah, nah, itu gimana. Nah, di soal ini kita tuh ini, sehingga M-nya itu adalah 2. Masukinlah M-nya di sini 2. Dapatlah lambda I 75,239. Nah, setelah dapat lambda I, kita nyari lambda C. Nah, lambda C itu seperempat kali L per R. Nah, L per R ini, nilai L per R-nya ini kita ganti dengan lambda IY. Kita ganti dengan lambda IY dan nilai lambda X. Nah, kita coba ya. Nah, ini kita ganti dengan lambda Y. Nah, ini lambda Y. Dapat 0,847. Ini kita ganti dengan lambda X. Nah, lambda X itu yang ini. Nah, gitu. Nah, terus nilai lambda C ini untuk dapetin nilai omega di sini ya. Kalau misal lambda kita lebih kecil dari 0,25, omeganya 1. Kalau misalnya di antara 0,25 sama 1,2, lambda-nya ini. Nah, punya kita 0,847 sama 0,948 itu berada di kondisi yang kedua ini. Sehingga kita mencari omeganya pakai rumus ini. Dapatlah omega untuk IY-nya 1,38, yang Rx 1,48. Nah, kita pakai yang lebih besar ya. Nah, terus untuk kapasitas nominalnya itu adalah AG FY bagi dengan lambda X. Nah, ini ya, dua-duanya ya. Diambil yang terkecil, artinya yang paling kecil adalah yang lambdanya paling besar. Nah, berarti yang ini gitu. Dapatlah 780. Ya, nggak jauh beda lah. Ya, gitu kira-kira. Nah, ini tambahan ya. Ini syarat, dari kalau syaratnya dari tadi ya, itu A per RI nggak boleh 3/4 LC RM. Jadi gitu kayak yang S ini baru, S ini lama kayak gini. Nah, ini tambahan ini buat gaya geser. Ini ada di bawah, tapi kayaknya nggak bakal tak jelasin. Jadi selesai buat nomor 2. Yeay.